Lydia Nurfendrianti. Saya dari program studi D3 Kebidanan Politeknik Aisyah Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana memberikan konseling pada wanita menopause. Sebelum memberikan konseling, beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam memberikan perhatian kepada klien. Yang pertama adalah menghadap klien dengan senyuman. Yang kedua, menunjukkan sikap terbuka dan tidak menilai. Yang ketiga, memposisikan tubuh condong ke klien. Yang keempat, kontak mata atau tatap muka sesuai dengan cara dan budaya setempat. Yang kelima, itu ada rileks dan bersahabat. Adapun langkah-langkah yang perlu digunakan atau yang sering digunakan dalam memberikan konseling asuhan kebidanan, yaitu yang dikenal dengan 17. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, salam, sambut, sapa. Sambut kedatangan klien dengan memberi salam dan berikan perhatian, mulai menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Assalamualaikum Ibu, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Bidan Isma Lydia yang bertugas pada hari ini. Nah, silahkan duduk Ibu. 2. T. Tanyakan. Tanyakan kepada klien untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan, perasaan, dan kebutuhan klien terkait informasi kesehatan. Di sini, bidan harus terampil dalam membuat pertanyaan masalah klien tersebut. Hindari kalimat negatif yang dapat menyinggung perasaan klien. Apakah ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya ingin berkonsultasi. Oke. Apakah saat ini Ibu ada keluhan? 3. Uraikan. Uraikan informasi yang sesuai dengan masalah klien. Berikan informasi sesuai dengan kebutuhan klien. Menopause. Menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi saat wanita memasuki usia 45 hingga 55 tahun. Seorang wanita dikatakan sudah menopause bila tidak mengalami menstruasi lagi minimal 12 bulan. Tidak hanya berhenti menstruasi saja, banyak perubahan lain yang terjadi dalam tubuh wanita yang menopause. Mulai dari penampilan fisik, kondisi psikologi, serta seksual. Perubahan ini bisa terjadi secara bertahap atau tiba-tiba dan disebut sebagai gejala menopause. Masa terjadinya perubahan tersebut dinamakan masa perimenopause yang dapat berlangsung selama beberapa tahun sebelum menopause dan umurnya dimulai saat usia 40 tahun atau bisa juga lebih awal. Tahapan-tahapan menopause. Masa peralihan antara masa reproduksi dan masa senium dinamakan klimaksterium. Klimaksterium terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, pramenopause. Masa pramenopause adalah waktu sebelum periode menstruasi berakhir. Biasanya sebelum gejala atau keluhan pada wanita mulai muncul. Pramenopause ini terjadi pada usia 40 tahun. Tahapan kedua, perimenopause. Masa ini adalah masa sebelum atau selama setelah menopause. Tahapan ketiga, menopause, yaitu sebuah keadaan wanita
yang tidak mendapatkan haid selama 12 bulan, disertai adanya tanda-tanda menopause sampai menuju senior. Menopause terjadi pada usia antara 45 sampai 51 tahun. Tahapan keempat, pasca menopause atau post menopause adalah waktu dalam kehidupan wanita setelah periode berhenti paling tidak 1 tahun. Gejala atau tanda menopause dapat berupa pertama, perubahan siklus menstruasi, yaitu menstruasi menjadi tidak teratur, kadang terlambat atau lebih awal dari biasanya. Darah yang keluar saat menstruasi dapat lebih sedikit atau justru lebih banyak. Perubahan selain dari siklus menstruasi juga ada perubahan penampilan fisik yang terdiri dari rambut rontok, kulit kering, payudara kendur, berat badan bertambah. Berikutnya ada perubahan psikologis. Adapun perubahan psikologis yang biasa terjadi adalah perubahan suasana hati, mengalami sulit tidur, dan mudah mengalami depresi. Perubahan berikutnya ada perubahan seksual, yaitu vagina menjadi kering, penurunan dan libido. Berikutnya ada perubahan fisik. Perubahan fisik yang sering dialami yaitu adalah wanita tersebut merasa panas atau gerah sehingga mudah berkeringat. Kondisi ini disebut dengan hot flashes. Berkeringat di malam hari, terasa pusing, jantung berdebar, serta infeksi berulang pada saluran kemih. Selain mengalami berbagai perubahan yang di atas, wanita yang telah menopause menjadi lebih berisiko mengalami penyakit jantung dan osteoporosis. Penanganan menopause secara mandiri yang dilakukan hanya bertujuan untuk meredakan gejala, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menghindari makanan atau minuman tertentu. Makanan pedas dan minuman panas, minuman berkafein dan beralkohol dapat membuat gejala menopause. 2. Mengenakan pakaian tipis berbahan katun. Cara ini dapat mengurangi hot flashes yang dirasakan selama masa perimenopause. 3. Menerapkan teknik relaksasi. Teknik relaksasi yang dimaksud antara lain adalah meditasi, pengaturan napas, yoga, serta tai chi. Teknik-teknik ini dapat membantu mengurangi tingkat stres serta mencegah depresi. Bila gejala menopause sangat mengganggu Anda, dapat berkonsultasi lebih lanjut ke dokter. Pada wanita yang mengalami keluhan atau gejala yang lebih berat, biasanya dokter akan memberikan terapi pengganti hormon untuk wanita menopause, yaitu terapi pengganti hormon estrogen dan terapi kombinasi atau estrogen dan progesteron. 4. Yaitu bantu klien untuk memahami keadaan dirinya serta permasalahannya dan menetapkan alternatif pemecahan masalah. Baik Ibu, apakah Ibu sudah jelas atau mengerti dengan penjelasan saya tadi? 5. J. Jelaskan. Jelaskan lebih rinci dari setiap alternatif pemecahan masalah. 6. U. Ulangi. Ulangi beberapa informasi yang penting dan ingatkan kembali
bila klien harus memberikan atau melakukan kunjungan ulang atau juga rujuk ke tempat pelayanan yang lain. Jadi, keluhan yang Ibu rasakan merupakan tanda dan gejala menopause. Jadi, jika ada informasi yang ingin Ibu dapatkan atau Ibu ketahui lagi lebih jauh tentang menopause, silahkan Ibu datang kembali ke sini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.